Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Federica Sani Maharani dengan NIM akhir 402. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Brand Ambassador Mikro dan Makro terkait soft dan hard selling terhadap keputusan pembelian sepatu Piero di Jakarta. Nah, industri sepatu lokal di Indonesia juga semakin berkembang ya. Itu salah satunya brand sepatu lokal yang cukup dikenal dengan Piero, yang sudah berdiri sejak tahun 1999. Sempat mengalami masa puncak di awal tahun 2000-an. Berbagai upaya terus dilakukan oleh Piero untuk mempertahankan eksistensinya. Dan dijual dengan harga mulai Rp350.000 sampai dengan Rp600.000. Setelah sempat mengalami masa terberatnya di tahun 2018, Piero kembali mengalami pertumbuhan sebesar 12-15% di tahun 2019. Piero menjual produknya melalui toko-toko retail yang tersebar di seluruh Indonesia dan juga melalui sektor digital yang mana 40%-nya berasal dari media sosial Instagram. Perkembangan dunia digital, khususnya sektor media sosial, yang akhirnya menjadi social commerce membuat Piero berpikir untuk memilih brand ambassador dan menghitung budget untuk berkolaborasi dengan brand ambassador yang tepat. Selain itu, ada dua jenis nih brand ambassador digital. Ada mikro dan makro influencer. Nah, Piero itu harus bisa memilih salah satu yang sesuai dengan budget mereka ya. Nah, masalah ini akhirnya menjadi masalah yang harus segera dijawab. Karena para pesaing Piero sudah mulai bergerak cepat di media sosial dengan brand ambassador mereka. Salah satu strategi yang diambil adalah penggunaan influencer marketing melalui brand ambassador. Nah, penelitian ini ingin menjawab, mana yang lebih efektif? Brand ambassador mikro atau makro? Dan apakah gaya bahasa soft selling atau hard selling lebih berpengaruh terhadap konsumen? Nah, untuk rumus masalah dan tujuan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh brand ambassador mikro dan makro, serta gaya bahasa penjualan terhadap 4 variabel utama. Yang pertama ada brand trust, brand awareness, brand image, dan keputusan pembelian. Selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi. Nah, untuk penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik eksperimen. Kami melibatkan 339 responden yang secara acak dibagi ke dalam 4 kelompok perlakuan. Yang pertama, mikro-influencer dengan bahasa lembut. Yang kedua, mikro-influencer dengan bahasa keras. Yang ketiga, makro-influencer dengan bahasa lembut. Dan yang keempat, makro-influencer dengan bahasa keras. Responden diminta melihat postingan Instagram dan menjawab kuesioner. Nah, analisis data dilakukan dengan metode multi-ANOVA menggunakan SPSS. Selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Untuk hasil penelitian sendiri menunjukkan bahwa brand ambassador mikro dengan bahasa penjualan lembut memberikan pengaruh paling signifikan terhadap brand trust dan keputusan pembelian. Nah, untuk sementara itu, brand ambassador makro dengan bahasa penjualan keras lebih efektif dalam membentuk brand image. Artinya apa? Artinya gaya komunikasi dan jenis influencer harus disesuaikan dengan tujuan brand. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan dan rekomendasi. Dari hasil-hasil tadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemasaran Piero sebaiknya menggunakan influencer mikro jika tujuannya adalah membangun kepercayaan dan mendorong pembelian. Namun, untuk memperkuat citra merek, mikro-influencer tetap relevan, terutama jika didukung oleh bahasa promosi yang kuat. Penyesuaian strategi komunikasi sangat penting dalam merancang kampanye yang efektif.